warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu mengingatkan untuk absensinya bisa melalui chat WA grup ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi hukum bacaan idgham dan iqlab. Nah, kalian bisa mempersiapkan buku paketnya dan buka buku halaman 109. Oke, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian idgham dan iqlab. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan cara membaca hukum bacaan idgham dan iqlab. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Baik anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu pengertian idgham dan iqlab. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu idgham, apa itu iqlab, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini hukumnya wajib ya anak-anak. Jadi, kita harus mengetahui ilmu tajwid untuk benar membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang tahu apa itu idgham dan iqlab? Nah, menurut bahasa, idgham artinya memasukkan, memadukan, dan melemburkan. Sedangkan istilah ilmu tajwid idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasydid. Nah, dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin idgham terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Nah, anak-anak, idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan mendengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Nah, idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut. Nah, cara membacanya, suara nun sukun atau tanwin dilembur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat sehingga suara nun sukun atau tanwin hilang. Nah, contoh bacaan idgham bi gunnah yang pertama, nun sukun bertemu mim, lafalnya min masad. Cara membacanya mim masad. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan ya, lafalnya faman ya'mal. Cara membacanya faman ya'mal. Yang ketiga, tanwin bertemu dengan mim, lafalnya ka'ash fim ma'kul. Cara membacanya ka'ash fim ma'kul.
idzin yashduru. Cara membacanya yauma idzin yashduru. Nah, yang selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan atau melebur tanpa dengung. Nah, huruf idgham bila gunnah ada dua, yaitu lam dan ro. Idgham bila gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf tersebut. Nah, cara membacanya, suara nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam dan ro menjadi hilang karena dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf sesudahnya tanpa dengung. Nah, contoh bacaan idgham bila gunnah. Yang pertama, nun sukun bertemu ro, lafalnya min rabbihim. Cara membacanya mir rabbihim. Yang kedua, tanwin bertemu dengan ro, lafalnya ghafurur rahim. Cara membacanya ghafurur rahim. Nah, sampai sini paham? Paham, Ibu. Baik, yang selanjutnya iqlab. Ada yang tahu anak-anak apa itu iqlab? Iqlab menurut bahasa artinya mengganti, sedangkan menurut istilah iqlab adalah mengganti bunyi bacaan nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim sukun disertai dengung. Nah, huruf iqlab hanya satu huruf, yaitu ba. Nah, kemudian cara membacanya dengan mengganti bunyi bacaan nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim sukun disertai dengan dengung. Contoh bacaan iqlab. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan ba, lafalnya wa amma man bakhila. Cara membacanya wa amma man bakhila. Yang kedua, tanwin bertemu dengan ba, lafalnya kauman buro. Cara membacanya kauman buro. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Baiklah anak-anak, mari kita coba mengidentifikasikan hukum bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab dalam surah Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ada berapa hukum bacaan dalam ayat tersebut? Ya, ada dua. Tepat sekali. Apa saja itu? Yang pertama, hukum bacaan iqlab yang terdapat dalam lafaz man ba'athana. Di dalam lafaz man ba'athana terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya, hukum bacaan yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Nah, di dalam lafal mim marqadina terdapat huruf nun sukun dan juga huruf mim. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pagi hari ini yakni idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Kemudian idgham bila gunnah artinya memasukkan atau melebur. Nah, huruf idgham bila gunnah ini ada 2, yaitu lam dan ro. Sedangkan iqlab
adalah mengganti bunyi bacaan nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim sukun disertai dengan dengung. Nah, bagaimana anak-anak? Paham tidak materi kita hari ini? Mudah kan? Apakah kalian ada yang bingung atau ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ke ibu ya. Bisa melalui via WA ataupun via telepon juga boleh. Dan untuk tugas di rumah, anak-anak silahkan membuat video sedang membacakan tilawah di buku paket halaman 114 surah Al-Balad dari ayat 1 sampai 7, membacanya dengan baik dan benar sesuai hukum bacaannya ya, dan dikirimkan melalui grup WA. Baik, sebelum ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita mengucap lafal hamdalah, dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.